Jadi kitab Uqudul Lujannya halaman berapa itu, Kiai? 14 masih. Yang pakai kitab nomornya 14, yang pakai PDF nomornya 149. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fal imamul a'zamu au naibuhu ra'in. Ini lanjutan hadis kemarin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in gitu. Fahuwa waliyun alaihim wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Hal ra'a huquqahum aula. Kita potong dulu. Fal imamul a'zamu, maka pemimpin tertinggi, pemimpin yang agung, au naibuhu, atau wakilnya, ra'in, merupakan pemimpin. Fahuwa waliyun alaihim, maka dia itu menjadi wali atas rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta tanggung jawab tentang rakyatnya. Hal ra'a huquqahum aula, apakah dia menunaikan hak-hak rakyatnya atau tidak. Pemimpin tertinggi atau wakilnya itu merupakan pemimpin bagi rakyatnya, dan nanti dia akan ditanya apakah dia sudah menunaikan atau sudah memberikan hak-hak rakyatnya. Ya termasuk RT, pemimpin juga, nanti akan diminta tanggung jawab terkait warga-warganya. Apakah warganya sudah betul-betul menjalankan hukum-hukum Allah? Apakah syariat Islam sudah ditegakkan di wilayahnya? Apakah dia menjalankan pemerintahan dengan adil? Apakah memberikan keputusan hukum secara adil? Itu nanti akan dipertanyakan. Iya makanya. Makanya Sayyidina Umar sendiri ngelarang anaknya untuk jadi khalifah. Cukup Umar saja yang nanti akan dimintakan tanggung jawabnya di hadapan Allah gitu. Jangan sampai keluarga saya yang lain merasakan itu. Saking beratnya tanggung jawab itu. Ya kalau kita makan sekarang
kebanyakan ngejar duitnya doang. Apalagi artinya memang kagak ada duitnya gitu. Budaya tanggung jawab gede nggak ada duitnya gitu kan. Ketiga, ketara, ketarik, keteriwal. Ya ketara, jabatannya kemana-mana panggil teh begitu ketara gitu. Ketarik, giliran ada yang berantem laki bini ribut, ketarik dah tuh. Malam-malam jam 2 digedor pintu rumahnya, teh oh dia yang berantem teh begitu, ketarik gitu. Bagian masalah ketarik, giliran duit keteriwal. Itu rukun RT 3 tuh, ketara, ketarik, keteriwal. Udahnya begitu, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah gitu. Anehnya masih ada aja orang-orang yang berebut kekuasaan itu, padahal kalau dia sadari tanggung jawabnya segitu besar nggak bakal berebut gitu. Kalau dia sadar, dibanding gaji ratusan juta miliaran yang dia terima, fasilitas yang dia terima nggak sebanding dengan tanggung jawabnya yang begitu besar di hadapan Allah nanti. Udah tuh jelas ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi ay zaujatihi wa ghairiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal wafahum huquqahum min kiswatin wa nafaqatin wa ghairihima ka husni ishratin aula. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ai zaujatihi, artinya istrinya, wa ghairiha, dan yang lainnya, istrinya, anak-anaknya, ART-nya, pelayan-pelayannya, itu menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta tanggung jawab tentang orang-orang yang dipimpinnya. Hal wafahum huquqahum, apakah dia sudah memenuhi hak-hak mereka, min kiswatin, berupa pakaian, wa nafaqatin, dan nafkah, wa ghairihima, dan selain keduanya, ka husni ishratin, seperti mempergaulinya dengan baik, aula atau tidak. Nanti seorang suami atau laki-laki akan diminta tanggung jawab terkait keluarganya. Apakah kebutuhan sandang, pangan, papannya sudah betul-betul terpenuhi? Apakah nafkahnya sudah betul-betul diberikan? Apakah dia sudah memperlakukan keluarganya dengan baik? Apakah dia sudah membimbing keluarganya ke jalan yang lurus? Apakah dia sudah berusaha
menyelamatkan keluarganya dari neraka, itu semua akan diminta tanggung jawabnya. Apa, Man? Nah, sebelum nikah pikirin dulu tuh. Sebelum nikah, apalagi yang udah nikah mah mikirnya 2 kali udah. Kita udah betul-betul menjalankan tugas kita sebagai suami atau belum, karena nanti akan diminta tanggung jawabnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha bihusni tadbiril ma'isyati wan nushi lahu wasyafaqati wal amanati wa hifzi nafsiha wa malihi wa atfalihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha hal qomat bima alaiha aula. Silakan Ustaz. Udah tuh. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan perempuan merupakan seorang pemimpin di dalam rumah suaminya. Ya tentunya di bawah suami ya, bukan berarti dia pemimpin dalam rumah suami sampai suaminya di bawah dia, bukan gitu. Perempuan itu merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya. Bihusni tadbiril ma'isyati, dengan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Itu husninya kita artiin belakangan. Bihusni tadbiril ma'isyati, dengan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Wan nushi lahu, dan memberikan nasihat kepada suaminya, ngingetin suaminya. Wasyafaqati, dan penuh kasih sayang di dalam rumah suaminya. Wal amanati, dan menjaga amanah. Wa hifzi nafsiha, dan menjaga dirinya. Wa malihi, dan harta suaminya. Wa atfalihi, dan anak-anaknya. Untuk kewajiban istri itu, istri nanti akan diminta tanggung jawab terhadap cara dia mengatur urusan rumah tangga di rumah suaminya, juga terkait
amanah yang diberikan oleh suaminya, juga terkait harta suaminya, terkait bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Itu nanti ditanya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya dan dia akan diminta tanggung jawab tentang apa yang jadi tanggung jawabnya. Hal qamat bima 'alaiha aula, apakah dia sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, aula atau tidak. Apa? Udah tuh, udah berapa tuh? 3 ya. Yang pertama, pemimpin tertinggi atau pemimpin sebuah wilayah, mau itu presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Yang kedua, seorang suami. Yang ketiga, seorang istri. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi bihibzihi wal qiyami bimasalihihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal waffa bima alaihi aula. Apa Bang Randy? Masih ada kopinya? Itu buat Bapak. Pahit itu, Man. Pahit, Bapak, pahit. Wal khadimu, halaman 14 masih kayak ya? 14 Pak. Kalau PDF-nya 150. Wal khadimu, dan seorang pelayan, ra'in, adalah pemimpin, fi mali sayyidihi, dalam harta tuannya, atau penanggung jawab boleh ya. Dan pelayan adalah penanggung jawab dalam harta tuannya, bihibzihi, dengan menjaganya, wal qiyami bimasalihihi, dan mengurus semua kemaslahatannya. Jangan sampai ada harta tuannya yang rusak atau hilang. Itu menjadi tanggung jawab pelayan. Jangan sampai malah pelayannya yang ngentit harta tuannya gitu. Mentang-mentang Bang Randy dititipin mobil sama bosnya, habis itu mobil bosnya dipakai buat jalan-jalan mulu gitu. Bukan dijagain, bukan. Apa? Oman dikasih inventaris laptop di kantornya, habis tuh laptop dipakai buat main game mulu gitu. Apa?
seorang pelayan itu menjadi penanggung jawab atas harta tuannya dengan menjaganya dan juga mengurus semua kemaslahatannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta tanggung jawab dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal waffa bima alaihi aula, apakah dia sudah menunaikan tanggung jawabnya atau tidak. Jelas tuh. Warrajulu ra'in fi mali abihi bihibzihi wa tadbiri maslahatihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal waffa bidzalika aula. Warrajulu, dan seorang laki-laki, ra'in adalah penanggung jawab fi mali abihi, atas harta bapaknya. Bihibzihi, dengan menjaganya, wa tadbiri maslahatihi, dan mengatur kemaslahatannya. Jangan sampai malah anaknya yang ngabisin banda babanya. Isik-isik dia jual, isik-isik dia jual gitu. Ongkoh pas enak begitu mah. Ongkoh pas begitu babanya meninggal, habis semua dikuasai sama dia, kagak diatur-atur dengan baik. Itu tugas seorang laki-laki tuh, karena memang al-akhul kabir bimanzilatil ab, saudara laki-laki tertua, dia merupakan pengganti posisi bapak dari sisi penghormatannya, juga dari sisi tanggung jawabnya. Ia, adik-adiknya, berkewajiban menghormati abang yang tertua begitu orang tuanya wafat. Tapi juga kudunya saudara tertua pun harus sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab yang sama seperti bapaknya ketika masih ada. Ketika orang tua sudah meninggal. Nah kalau masih ada mah itu tanggung jawab orang tua masih. Ini ketika orang tua sudah meninggal. Jadi al-akhul kabir bimanzilatil ab itu berlaku ketika orang tua sudah meninggal. Ini malah biasanya giliran repot adik-adiknya yang disuruh repot Mang Haji. Begitu giliran giliran jatah, dia paling dulu nyomotnya. Bang Tony? Bang Tony udah ngerasa aja. Itu. Dan itu nanti akan diminta tanggung jawabnya. Apakah itu? Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta tanggung jawab tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal waffa bidzalika aula, apakah dia sudah menunaikan itu semua atau tidak. Nanti ditanya tuh, ditinggalin warisan sama baba udah diatur secara adil belum buat adik-adik semua gitu. Itu harta baba yang ditinggal sudah dijaga dengan baik atau belum.
Ada enggak sebagian harta bapak yang menjadi maslahat untuk bapak gitu? Ada enggak? Kan kebanyakan kita begitu udah jadi warisan mah udah punya kita, kagak ada yang kita pocel sedikit gua buat bapak kita gitu. Aman. Habis udah dibagi-bagi doang, tapi nggak ada yang jadi maslahat buat orang tua kita. Kali ada yang kita wakafin, kali ada yang kita jariahin, agak dibagi-bagi semua. Nggak ada yang jadi maslahat buat bapaknya. Apa kok ngaji? Ya harusnya sebagai yang tertua dia yang ngambil kebijakan itu. Kan tadi tuh laki-laki menjadi penanggung jawab atas harta bapaknya. Pokoknya laki-laki yang tertua. Ya kan kayak kiai itu, meskipun yang paling tua, yang paling dulu lahirnya perempuan, tapi dia laki-laki yang paling tua di keluarganya sekarang kan gitu. Dia menjadi penanggung jawabnya. Apa namanya, Pak? Kadang-kadang biasanya hadis itu, hadis al-akhul kabir bimanzilatil ab, itu dipakai buat minta penghormatan dari adik doang. Gua kan gantiin baba, lu kudu hormat sama gua, kudu ngikutin sama kata gua. Hah? Iya, giliran yang begitu, giliran tanggung jawabnya kagak ngerasa, nggak ngerasa bahwa tanggung jawabnya sama seperti seorang bapak. Artinya kalau tanggung jawab seorang bapak, kalau ada adiknya yang masih kecil, yang masih sekolah, dia harus siap nanggung biaya pendidikannya. Itu. Kalau emang belum nikah, berarti dia kudu siap nanggung biaya pernikahannya. Kan kudunya begitu. Kayak baba aja, kan baba yang mikirin. Kan gitu. Kalau yang belum nikah tanggung jawab yang tuaan. Ya iya, tanggung jawab yang tuaan. Oh iya. Udah tuh. Warrajulu ra'in fi mali abihi. Harus dia jaga harta orang tuanya dan dia atur kemaslahatannya. Tadi terkait waris, terkait jatah adik-adiknya, harus diatur tuh. Dan juga harus ada yang jadi maslahat buat bapaknya, buat orang tuanya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Pemimpin tertinggi, pemimpin wilayah, menjadi pemimpin untuk rakyatnya. Suami menjadi pemimpin untuk keluarganya. Perempuan, istri menjadi pemimpin dalam rumah suaminya. Pelayan menjadi penanggung jawab harta tuannya. Laki-laki menjadi penanggung jawab atas harta bapaknya. Bahkan diri kita masing-masing merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri. Setiap kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Karena kita punya rakyat tuh. Mata, mulut, hidung, telinga, tangan, kaki, badan, hati. Itu semua rakyat yang kita pimpin, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga mereka semua. Nanti akan diminta tanggung jawabnya. Semasa di dunia, mata kamu gunakan buat apa?
Selama di dunia, mulut kamu pakai buat apa? Tangan kamu pakai buat apa? Kaki kamu pakai buat apa? Kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Wal fa'u jawabu syartin mahdhufin wa dakhala fi hadzal umumi al munfaridu alladzi la zauja lahu wala khadima fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi hatta ya'malal ma'murati wa yajtanibal manhiyati. Wal fa'u jawabu syartin mahdhufin, dan huruf fa itu menjadi jawab syarat yang dibuang. Menjadi jawab syarat yang dibuang. Wa dakhala fi hadzal umumi, dan masuk ke dalam kalimat umum ini. Tadi kalimat fakul lukum ro'in itu kan kalimat umum. Pokoknya kalian semua itu kalimat umum. Dan masuk ke dalam kalimat umum ini al-munfaridu, yaitu orang yang hidup sendirian, alladzi la zauja lahu, yang tidak punya pasangan, wala khadima, dan tidak punya pelayan. Fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in, maka sesungguhnya dianggap benar atasnya bahwasanya dia merupakan pemimpin fi jawarihi, atas anggota tubuhnya. Itu ada geningan. Bahkan untuk masing-masing pribadi pun menjadi pemimpin untuk anggota tubuhnya. Hatta ya'malal ma'murati, sehingga dia mengerjakan semua yang diperintahkan kepadanya, wa yajtanibal manhiyati, dan menjauhi semua yang dilarang darinya. Dan tugas kita sebagai pribadi, sebagai individu, bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga anggota badan kita agar terus bisa mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu tanggung jawab kita terhadap diri kita, terhadap anggota badan kita. Nanti itu akan ditanya, baik itu bentuknya perbuatan atau ucapan atau keyakinan gitu. Kita harus menjaga perbuatan kita agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, hukum-hukum Allah. Kita harus menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Juga kita harus menjaga keyakinan kita agar sesuai dengan keyakinan yang diinginkan oleh Allah gitu. 3 tuh, fi'lan wa nutqan wa i'tiqadan. Setiap individu menjadi penanggung jawab, menjadi pemimpin atas anggota tubuhnya. Rawahul Imamu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Sampai sini jelas? Oke, cukup. Pak Ketua nambahin nggak? Cukup. Tadi kalau orang itu
Ah, ah. Dalam soal masalah harta warisan, Ah, ah. saya harta itu sudah dibagikan sesuai syarat pada adik-adik semua. Iya. Selanjutnya, apakah si anak orang tua ini masih punya tanggung jawab terhadap Adik-adiknya. masalah-masalah harta seperti ini? Kedua, ini kan bebannya ada di anak laki-laki tertua kewajiban. Lalu si adik-adik kewajibannya apa nih terhadap yang tua itu? Jadi balik seperti itu. Iya, yang pertama seperti halnya bapak, pokoknya selama dia masih hidup dia bertanggung jawab untuk istrinya dan anak-anaknya, kan begitu. Maka kakak tertua pun, abang yang paling tua pun bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh adik-adiknya sampai dia meninggal, gitu. Baik itu terkait dengan harta, terkait dengan kehidupan rumah tangganya, terkait dengan masalah-masalah di masyarakat misalkan, itu tanggung jawab abang yang tertua, gitu. Orang tua kan menguasai harta orang tua sepenuhnya. Iya, Tapi kalau anak tertua sebagai pengganti bapak, hartanya kan udah dibagi-bagi nih semua. iya. Apakah tanggung jawabnya sama dalam kaitan hartanya itu? Ya kalau dalam kaitan hartanya udah masing-masingan kan, begitu udah dibagikan udah masing-masingan. Contoh tadi misalnya Ah. si bontot sudah dibagi seluruh warisan, Iya. tapi dia mau nikah karena dia belum nikah. Apakah si kakak yang paling tua masih tanggung jawab terhadap biaya-biaya pernikahan itu, atau bukan itu sudah karena dia ada dikasih warisan? Ya tetap masih gitu. Masih punya kewajiban untuk itu. Walaupun harta sudah di Meskipun hartanya sudah dibagikan jatahnya, gitu. Tetap aja. Ya minimal dia bisa ngarahin kan sebagai abang tertua, lu mau nikah ini gimana masalah biayanya, apa tanah yang lu punya dijual bagaimana, kan gitu. Bisa ngarahin seperti itu. Jadi tetap abang tua yang mengarahkan itu. Gitu. Jadi tanggung jawabnya. terkait adik terhadap kakak yang paling tua. Kalau orang tua terhadap anak kan seperti itu, anak balikan orang dibagi. Iya. Kalau yang tua terhadap adik, kakak menggantikan orang tua. Kalau kewajiban adik terhadap kakak itu harus gimana? Ya kan tadi karena al-akhul kabir bimanzilatil ab, ya memang betul-betul adik-adiknya ini menjadikan abang yang paling tuanya ini seperti orang tua, gitu. Jadi masing-masing sadar kewajibannya. Abang yang paling tua karena dia pengganti baba harus paham betul tanggung jawabnya, dan adik-adiknya pun harus paham betul kewajiban dia kepada abang-abangnya, bahwa dia harus menghormati keputusan-keputusan abang yang tertua, gitu. Cuma kudunya yang jadi abang tertua juga pun bijak harusnya, kan gitu. Sama seperti baba dah, harusnya. Masalah penghormatannya, gitu. Semua terkait itu. Kayak anak hormat sama bapaknya. Apa? Hah? Apanya? Bagaimana yang dihormati? Untuk pertanyaan pribadi. Iya benar. Ya, Orang tua apa yang dihormati? Abang seperti apa yang dihormati? ya kan Kan jangan sampai posisinya si abang terus yang disalahin karena nggak membantu adik-adiknya, sedangkan posisi adik sendiri nggak mau menghormatin. kakaknya kan begitu. Iya, harusnya kan dua-duanya. Kan mau untuk terus ke gitu, jadi kan ketidakadilan jadinya di sini. Iya. Ya harusnya dua-duanya paham kewajibannya masing-masing, gitu.
harusnya. Ya abang yang paling tua juga harus paham betul, karena memang kondisi dia sebagai pengganti bapak, ya kudu siap gitu. Misalnya kalau dulu bapak bela-belain utang pinjem buat anak-anaknya, ya abang yang paling tua mau nggak begitu gitu. Siap nggak dengan tanggung jawab itu? Adik-adiknya juga kan siap nggak dia betul-betul menghormati dan menerima keputusan abang yang tertua, karena dia posisinya bapak buat dia sekarang kan gitu. Bisa nggak seperti itu? Itu makanya harus saling lah, harus saling. Hah? Ya kan, yang seperti bahasanya gini, giliran dia enak, ngadunya ke abang. Iya. Giliran dia enak, abang udah kawin. Jadi juga ya begitu. Ya kan kayak kita sama bapak aja kan, kalau kita punya rezeki kita bagi bapak kita kan begitu. Nah kudunya sebagai adik juga ya begitu. Begitu adik dapat rezeki, ini abang yang tertua pengganti bapak kita, ya jangan lupa gitu. Jangan lupa asal lebaran sebelum ke yang lain-lain ya ke abang yang paling tua dulu gitu. Karena itu pengganti bapak kita. Mungkin jarang ya. Jarang. Ya makanya tadi lagi-lagi baliknya, dua-duanya harus paham betul kewajibannya, harus paham betul. Terus ini cukup Pak, cukup. Bang Tony kali Bang Tony. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban liwujudit ta'kidi ay ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna yang mana guys? Terus famalam ya'mur. Itu ntar dia di bawahnya kan? Beda. Coba saya lihat kitabnya. Ini ya ada cuma paling bawah dia. Kalau di kita lokal nomor 15. Berarti ini ada yang hilang ini ya? Yang di kitab ini berarti ada yang hilang ini. Harusnya sebelum paman lam ya'mur imra'atahu itu ada dulu wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban liwujudit ta'kidi ay ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis-sholati wa lam yu'allimha faqad khanallaha wa rasulahu. Iya banyak yang kelewat ini. Kalau di berarti ada, tapi yang terakhir lagi itu guru ada ayat amar di dunia. Iya itu saya lewatin tadi bacanya. Sama kan ya? Berarti ada yang Allahnya ada kan? Depan. Iya, yang di depannya ada. Berarti yang di sini kelewat ini kitabnya, ada yang kelewat. Ntar baru di bawahnya tuh di hadis lainnya ada baru tuh Allahnya. Apa?
Coba kita artiin dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mansubun, dinasobkan bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang, wujuban, hal keadaan wajib, li wujudit takkidi, karena adanya takkid, penguat, ai ittaqullaha, artinya ittaqullaha, takutlah kepada Allah, fin nisa'i, pada perempuan. Fa inna gunna, maka sesungguhnya mereka, amanatun endakum, merupakan amanah yang Allah berikan di sisi kalian. Faman lam ya'mur imra'atahu bis sholati walam yu'allimha ay umurad dini faqad khanallaha wa rasulahu. Baru nyambung tuh ya. Faman lam ya'mur, maka orang yang tidak memerintahkan, imro'atahu, istrinya, bisolati, untuk mengerjakan sholat, walam yu'alimha, dan tidak mengajarkannya, ai umurad dini, artinya urusan-urusan agama, faqad khanallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, maka sesungguhnya mereka merupakan amanat yang Allah berikan di sisi kalian. Maka orang yang tidak memerintahkan istrinya untuk mengerjakan sholat dan tidak mengajarkannya urusan-urusan agama, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Timbang kagak nyuruh sholat doang, itu khianat sama Allah. Apa Kiai? Apa ya? Ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum. Itu pokoknya. Udah tuh. Terus ini nih. Makanya jangan lupa tuh, ajarin bini kita terkait hukum-hukum agama, terutama yang paling penting terkait sholat. Jangan sampai kita mah rajin sholat tapi bini kita sama sholatnya nggak diperhatiin. Jangan sampai tuh. Apa? Wajib. Ya kan tadi sama aja. Suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan pelayannya, ya sama semua. Apa? Ya kalau anak tanggung jawab berdua, laki sama bini. Hah? Iya ada. Hah? Jadi tanggung jawab istri kan, katanya anak. Iya. Tadi kan ada tuh. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, gitu. Termasuk tuh ngurus anak juga. Biasanya kan begini Mang Haji, kalau ama anak kita
agak marah dikit buat nyuruh sholat berani, sampai kita gedik buat nyuruh sholat masih berani kalau sama anak. Tapi kalau sama empuan kagak berani, rada keras dikit, tuh sholat kagak lu gitu. Yang ada go kita mau ngomel apa gimana begitu. Makanya yang dititik beratkan terkait perempuannya, terkait istri kitanya. Karena biasanya kalau sama anak mah kita rada beranian ngomelnya gitu. Giliran lempengan bini kagak sholat, kita mau omelin, bisa-bisa kagak dapet jatah ini kita begitu. Apalagi kalau sampai gedik mah kan begitu, bisa purik pisan begitu Kang Haji. Makanya dititik beratkan hadisnya ke istri, ke perempuan. Karena kalau sama anak mah kita berani ngomel gitu. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatan takallama bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu wa hiya. Ini saya rendingin ini dah, takut ntar ada yang beda lagi. Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum la tukallifuhum ma la yutiquna Allaha fin nisa'i fa innahunna awanin ay usara'u fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi. Udah tuh. Wa kana akhiru ma wassa bihi, dan adalah akhir apa yang diwasiatkan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatan 3 kali, talatan 3 hal. Yang paling akhir, hal terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 hal. Takallama bihinna, beliau mengatakan 3 hal itu hatta talajlaja lisanuhu, sehingga terbata-bata lidah beliau, wa khafiya kalamuhu, dan semakin samar suaranya menjelang kematiannya. Ketika bicara udah mulai sulit, tapi Rasul masih sempat ngasih wasiat tentang 3 hal. Bahkan sampai ngomongnya udah terbata-bata, bahkan suaranya udah sangat samar gitu. Ada 3 hal wasiat terakhir Rasulullah. Wahia qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Bahkan guru kita pun Buya itu setiap kali lebaran mesennya sama kita kagak lain gitu. Cuma sholat doang sama ngaji.
biar sebadar apapun, biar daglog kayak apapun, sholat mah jangan sampai ditinggal gitu. Dan itu merupakan wasiat terakhir Rasulullah. Perhatikanlah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Jangan kita remehin sedikit pun terkait sholat gitu. Apa berarti? Dagang apapun sholat tetap. Iya. Biar kata kita daglog banget, tetap sholat mah jangan sampai ditinggal gitu. Jangan sampai ada bahasa ntar aja kalau saya udah kagak daglog baru sholat gitu. Sampai kapan sholatnya? Gitu. Malu abis sekarang masih daglog begitu. Ah? Gitu. Makanya jangan tinggalkan sholat. Meskipun kita daglog banget dah, sholat mah jangan sampai ditinggal. Itu pesan guru kita. Kalau kita lebaran pasti kagak jauh pesannya itu. Ama ngaji dah. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Wa ma malakat aimanukum itu budak yang kalian miliki. La tukallifuhum ma la yutiquna. Jangan kalian bebankan mereka apa yang tidak mampu mereka lakukan. Jangan kalian membebankan mereka sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Ya termasuk kalau sekarang mungkin kalau kita ngangkat karyawan, kalau ngangkat karyawan jangan ngasih beban yang di luar kemampuan karyawan yang kita rekrut gitu. Ini ongkoh udah gajinya kecil, kerjaan seabreg gitu. Mana kalau salah dikit dipotong. Udah betul aja Bang RT. Telat dipotong, udahnya gaji kecil, telat dikit dipotong, salah dikit dipotong, kerjaan kadang-kadang banyak tambahannya di luar job desk-nya, gitu. Lah, orang lagi masak. Gitu. Ya kalau kita nge-hire dah, buatan keren bahasanya. Kalau kita ngangkat karyawan, ya jangan sampai kita berikan beban yang jauh melebihi batas kemampuannya. Gitu. Apa kalau bahasa kitanya memanusiakan manusia, gitu. Perlakukan karyawan itu sebagaimana kita memperlakukan manusia. Allah fin nisa'i, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, perempuan. 3 tuh ya. Tadi yang pertama, jagalah sholat. Yang kedua, jangan memberikan beban yang melebihi batas kemampuan budak yang kita miliki. Yang ketiga, perhatikan masalah perempuan. Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innahunna awanin, karena sesungguhnya mereka merupakan tawananmu. Ai usara'u, artinya tahanan yang ada dalam genggaman kalian. Ai usara'u fi aidikum, artinya tahanan yang ada di dalam genggaman kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillahi,
kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Jadi ketika kita akad di depan penghulu, itu hakikatnya kita sedang berbaiat dan mengambil amanah dari Allah. Makanya akad itu harusnya jadi sesuatu yang sakral gitu. Karena ini penyerahan amanah. Allah menyerahkan amanah berupa istri kepada kita ketika akad itu. Pernah ngerasa begitu Bang Arte? Kagak pernah ya. Akad ya akad aja begitu. Nggak pernah ngerasa bahwa kita ini lagi nerima amanah yang begitu besar dari Allah ini. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillagi, dan kalian menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Artinya dengan ijab dan qabul gitu. Dengan kalimat Allah kita mengambil amanah itu dari Allah, dan kita halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Makanya biasanya sebelum akad pakai syahadat dulu gitu. Udah tuh jelas. Terus ini nih jam 12 sudah. Hah? Dikit lagi. Dikit lagi Bang. Dikit lagi ya. Tanggung itu bab baru. Wa qala ta'ala fi surati Toha. Ini dia ada engkongnya nih, engkong Toha. Wa qala ta'ala fi surati Toha wa'mur ahlaka ay ahla baitika wa ahla dinika ay atsba'aka bisolati ay as-sholawatil khamsi. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala fi surati Toha, di dalam surah Toha, wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu, ai ahla baitika, artinya penghuni rumahmu, wa ahla dinika, dan orang-orang yang mengikuti agamamu, ai atsba'aka, artinya para pengikutmu, bisolati, untuk mengerjakan sholat, ai as-sholawatil khamsi, artinya sholat 5 waktu. Di wa'mur ahlaka di sini keluarga yang dimaksud, mau itu yang tinggal di rumah kita, istri kita, anak-anak kita, pelayan kita, atau pengikut-pengikut kita. Kalau yang jadi bos berarti karyawan-karyawannya harus tuh diperintahin sholat. Kalau yang jadi guru punya jamaah berarti jamaah-jamaahnya harus diingetin masalah sholatnya gitu. Apa man? Pokoknya ahla baitika wa ahla dinika ay atsba'aka, pengikut-pengikutmu. Nah, besok Bang RT asal pagi keliling kampung, keliling RT 06. Ayo sholat begitu. Gedor-gedor pintu rumahnya asal subuh.
Wah bangun wah sholat begitu. Ntar pindah ke rumah sebelahnya, bang bangun bang sholat begitu. Kewajiban itu. Hah? Ya, tapi kan dia sendiri punya kewajiban buat nyuruh pengikutnya untuk sholat. Berat tua. Ya bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih itu pemimpin boleh dia ngasih hukuman ke warganya yang tidak mau mendirikan sholat gitu. Kalau sudah diminta untuk bertobat masih nggak mau ngerjain juga, ya boleh dia ngasih hukuman. Kalau di kitab-kitab fikih itu RT misalkan udah nyuruh warganya sholat masih nggak mau sholat juga, besok dipersulit pas bikin KTP, syaratnya lu bikin sholat, ngerjain sholat dulu begitu. Dilapor. Pemahaman ini 5 waktu lagi, mending kalau 1 waktu doang, 5 waktu. Yang susah kan subuh sama isya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallaha azza wa jalla ahadun bi dzambin a'zama min jahalati ahlihi. Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yalqallaha azza wa jalla ahadun, tidak ada satu orang pun yang menghadap kepada Allah azza wa jalla. Ini kita balik ya, ahadunnya kita artiin duluan. Tidak ada satu orang pun itu, la ahadun yalqallaha azza wa jalla, tidak ada satu orang pun yang menghadap kepada Allah azza wa jalla bidzambin, dengan membawa dosa, a'zoma min jahalati ahlihi, yang lebih besar dari orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Tadi itu kagak ngajarin agama dan tidak memerintahkan untuk sholat, itu nanti dia ngadep Allah bawa dosa paling gede. Ya makanya jangan sangka itu, jangan kira tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai misalkan sebagai bos, sebagai pejabat pemerintahan dari lingkup yang paling kecil, jangan kira tanggung jawabnya kecil, besar itu. Gimana Pak Hendra? Betul. Kalau kita sebagai kepala keluarga, anak-anak itu dikasih pendidikan yang umum, kalau nggak pendidikan agama, pendidikan Ya iya, dosa juga. Kan kemarin begitu. Kan kemarin bahasan kita, kenapa kalau buat pendidikan yang jadi bekal untuk kehidupan dunianya kita rela ngabisin jutaan, ngabisin puluhan juta biar anak kita bisa kuliah di kampus di perguruan tinggi negeri misalkan gitu. Biar masuk ke akademi-akademi yang bonafit gitu. Kita bela-belain puluhan juta habis per semesternya gitu. Atau kampus yang biasa dah yang per semesternya juta-jutaan gitu. Itu rela, tapi buat pendidikan agamanya kita sering abai gitu. Itu nanti ngadep Allah bawa dosa paling besar yang kayak begitu.
Udah tuh. Kalau saya kan gitu misalnya, saya pribadi itu, nah di tingkat katakan dari TK, SMP, aliyah, dari SMA itu kan kita kasih pendidikan pesantren. Kalau kuliah, dia kan terpilih sendiri kan, nggak menjadi arahan, dia kan gitu. Ya tapi tetap kita awasin masalah agamanya gitu. Jangan juga kita lepas begitu aja, tetap kita awasin. Ini kan sekarang yang jadi masalah kita kebanyakan dari kecilnya, misalkan masuk SD biar gampang masuk SMP negeri, ntar SMP negeri biar gampang masuk SMA negeri, kan gitu, biar gampang dapat kerjanya atau gampang masuk perguruan tinggi negeri. Itu kita bela-belain gitu, biar kata bayar sekian juta per bulannya buat semesternya, itu kita bela-belain. Tapi pendidikan agamanya kita abaikan. Giliran sekolah mah pagi-pagi kita uprak-uprak, kita bangunin, ayo sekolah, sekolah, berangkat. Tapi subuhnya kagak diperhatiin, ngajinya kagak diperhatiin, kan gitu masalahnya kalau sekarang. Itu masalahnya kalau ngaji. Itu nanti menghadap Allah bawa dosa paling besar yang kayak begitu, membiarkan keluarganya dalam kebodohan terkait agama. Jadi dosa anak-anak itu ditanggung oleh orang tuanya. Bapaknya yang gak ngajarin. Mantap. Sebenarnya ada tadi sering olahraga. Wa yuqalu, dikit lagi, awalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Dikatakan awalu ma yata'allaqu birrajuli, yang paling pertama gandulin seseorang, yang paling pertama menuntut seseorang yaumal qiyamati, di hari kiamat, ahluhu wa auladuhu, istrinya dan anak-anaknya. Belum rakyatnya. Sebelum yang lain-lain, yang nuntut dia bininya dulu sama anaknya dulu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajuli. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, khudh lana haqqana min hadzal rajuli, ambilkan untuk kami hak-hak kami dari orang ini. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina, karena sesungguhnya orang ini tidak mengajarkan kepada kami urusan agama kami. Begitu disidang di hadapan Allah, bini anak yang pertama nuntut, ya Allah, itu pahala dia ambilin ya Allah buat saya. Enak amat dia doang yang pahalanya banyak. Saya mah kagak ada pahalanya karena nggak diajarin agama sama dia. Ya Allah, ambilin itu pahala dia buat saya. Ya Allah, kasih dosa saya buat dia nih. Karena saya dulu keluar rumah nggak pakai kerudung, dia diem aja nggak pernah ngomel, begitu. berat. Wa kana yut'imunal harama wa nahnu la na'lamu. Dulu
dia memberikan makan kepada kami yang haram, wa nahnu la na'lamu, dan kami kagak tahu dan kami tidak mengetahuinya. Ini saya makan haram gara-gara dia yang ngasih ini, Allah. Kita mah nggak tahu orang dikasih apa laki, saya makan aja. Dituntut itu ntar sama bini sama anak. Fayudrobu ala kasbil harami hatta yatajarroda lahmuhu, maka digedig orang itu. Maka dipukul makan kecil, digedig ini mah. Maka digedig orang itu karena memberi rezeki yang haram kepada keluarganya. Hatta yatajarroda lahmuhu, sampai berceceran dagingnya. Ya digedig, mejret. Aduh. Thumma yulhabu bihi ilan nironi, kemudian dia diseret ilan nironi, ke neraka. Habis digedig, dagingnya berceceran, langsung diseret ke neraka, dilemparin ke neraka. Penyebabnya karena nggak ngajarin agama ke istri, ke anak, juga karena memberikan harta yang haram, memberikan makanan yang haram kepada keluarga kita. Apa Kiai? Hah? Dia jangan sampai kita merajin sholat, kita merajin ngaji, sangkaan kita pahala kita udah banyak banget. Cuma karena abai sama istri kita, abai sama anak kita, ujung-ujungnya di sono tetap aja kita dituntut sama bini kita, dituntut sama anak kita. Jangan ampe. Kada fil jawahiri li Syekhi Abil Laits As-Samarqandi. Demikianlah penjelasan dalam kitab Al-Jawahir yang disusun oleh Syekh Abil Laits As-Samarqandi. Ini Syekh Abil Laits As-Samarqandi juga yang ngarang kitab Tanbihul Ghafilin. Dah jam 12 lewat. Sebelum saya tutup, Pak Ketua, namanya nggak cukup jawaban? Ada dari batasan orang tua kewajiban dan anak agama. Iya. Ada batasan bahwa ya dengan melakukan sesuatu bahwa gugur sudah kewajiban orang tua. Dengan kita taruh di pesantren, dengan kita suruh ngaji, kita serahin ke gurunya, itu udah termasuk kita sudah menjalankan tugas untuk mengajarkan agama. Kalau kemudian ditaruh di pesantren dia taunya main mulu gitu, itu kita udah lepas tanggung jawab karena udah kita taruh di pesantren gitu. Kita udah punya usaha untuk ngajarin agama buat anak-anak kita. Jangan kayak Oman tuh, sama bapaknya di pesantren, cuma di pesantren tidur mulu gitu, orang-orang ngaji dia tidur gitu. Atau disuruh ngaji sama bapaknya dari rumah, ngaji tong. Iya Ba, dari rumah berangkat nenteng sarung. Toto kagak nyampe ke musola begitu. Itu orang tua udah gugur tanggung jawabnya. Karena udah ngarahin gitu. Nggak bisa nunjuk seperti itu. Udah nggak bisa, lo saya udah nyuruh ya Allah, dia jadi bader gitu. Udah saya serahin sama guru gitu, biar dibimbing, dianya aja bader gitu. Begitu Pak, ada batasannya. Kalau zaman sekarang kan gini misalnya,
Itu bocah ngaji tanpa disuruh, dia udah kayak buah kecapi jatuh ini gak karuan. Nah itu Ya sama itu ntar dituntut juga lah. Saya ngaji bukan bapak saya yang nyerahin ya Allah gitu. Bapak saya kagak nyuruh pisan gitu. Nyuruhnya kalau sekolah baru dah galak, tapi kalau ngaji mah nggak pernah diomelin saya begitu. Ya itu ntar dituntut sono. Jelas tuh ya, cukup. Apa Ge? Kebanyakan tuntutannya. Anak 10 ya, 10 nuntut gitu. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.